Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam sehat walafiat. Hari ini adalah hari Selasa. PJJ hari ini adalah mata pelajaran akidah akhlak. Silakan dibuka buku salamnya, bab 2, pelajaran akidah akhlak, Asmaul Husna, Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur, dan Al-Halim. Pada bab 2 ini ada beberapa hal yang jadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama ialah dengan mempelajari Asmaul Husna ini, kamu semua dapat meyakini bahwa Allah memiliki Asmaul Husna dan bersifat Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur, dan Al-Halim. Yang kedua, membiasakan diri berperilaku positif sebagai bukti dari memahami dan mengenal sifat Allah tersebut. Yang ketiga, mengenal sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur, dan Al-Halim. Dan yang keempat, dapat melafalkan Asmaul Husna, Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur, dan Al-Halim beserta artinya. Untuk yang pertama, Asmaul Husna di semester 2 ini ialah Al-Ghafur. Al-Ghafur artinya adalah Allah Maha Pengampun. Allah Maha mengampuni terhadap hambanya yang berbuat dosa dan dia mau bertobat minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah terbuka bagi siapa saja orang yang beriman yang mau bertobat kepadanya setelah ia melakukan perbuatan dosa. Dan bukti Allah Maha Pengampun ialah bahwa Allah senantiasa memberi ampunan kepada siapa saja yang mau berserah diri kepadanya dan menyadari kesalahan yang ia perbuat, kemudian minta ampun dan bertobat kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, kata Allah. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bagaimana dikisahkan bahwa ada seseorang yang sudah banyak melakukan kejahatan dan kemaksiatan, kemudian dia bertobat. Allah pun menerima taubatnya. Hal ini sebagai bukti bahwa Allah Maha Pengampun dan Penyayang terhadap hambanya. Adapun cara meneladani sifat Allah Al-Ghafur adalah dengan senantiasa berdoa, meminta kepada Allah agar ia senantiasa memberi anugerah sifat pemaaf kepada kita. Tidak suka menyimpan dendam dalam hati dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Adapun manfaat yang kita dapat dari mempelajari dan meladeni Asmaul Husna Al-Ghafur adalah segera bertobat ketika melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah. Yang kedua, menambah keyakinan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, menambah amal salih di setiap saat. Kemudian Asmaul Husna yang kedua ialah Al-Afu. Al-Afu artinya adalah Allah Maha Pemaaf. Sifat maaf Allah juga sangat luas terhadap semua hambanya. Tidak ada dendam terhadap dosa dan kesalahan hamba-hambanya. Allah memaafkan seorang hamba tanpa hamba itu meminta maaf. Karena luasnya sifat maaf Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sehingga ia berkenan menghapus catatan dosa seorang hamba yang telah lalu. Firman Allah Ta'ala, Innallaha la'afuwun ghafur, yang artinya sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Memberi maaf kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita termasuk akhlak yang terpuji dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bukti Allah memiliki sifat Al-Afu dalam kehidupan sehari, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberi maaf kepada semua orang yang bermaksiat. Dengan apa? Dengan tidak diazab di dunia dan selalu diberi rezeki yang melimpah, baik itu orang muslim maupun orang yang kafir. Tapi jika dia tidak bertobat dan mati dalam keadaan berdosa, dia kelak akan mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memberi maaf kepada hambanya yang mau bertobat nasuha, bertobat dengan sungguh-sungguh. Tobat nasuha artinya bertobat dan tidak mau lagi kembali kepada perbuatan dosa yang ia lakukan. Dengan apa? Selain Allah memberi maaf, Allah juga melimpahkan rezeki dan menjamin masuk surga orang yang bertobat nasuha. Manfaat
Meneladani sifat Asmaul Husna al-afu adalah selalu optimis terhadap rahmat dan karunia Allah. Dan yang kedua, mudah memaafkan kesalahan orang lain sehingga hati menjadi tenang. Asmaul Husna yang ketiga ialah as-sabur. Artinya Allah Maha Sabar. Maksudnya ialah Allah memiliki sifat sabar dalam arti ia tidak tergesa-gesa dalam menghukum hambanya yang berdosa dan tidak pula menyegerakan adab bagi orang kafir. Nah, ketika di dunia semua makhluk ia berikan rezeki, ya. Berbeda lagi ketika kelak nanti di akhirat, kasih sayang Allah hanya untuk orang yang beriman saja dan bertakwa kepadanya ketika di dunia. Sedangkan orang kafir, maka ia akan mendapat balasan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Sabar juga berarti bahwa ia tidak tergesa-gesa dalam menciptakan ataupun melambatkan sesuatu. Bagi kita yang beriman kepada Allah, hendaknya senantiasa meneladani sifat as-sabur. Dengan apa? Dengan bersikap sabar dalam sehari-hari sehingga kita dapat mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Orang yang sabar kan selalu lapang dada, kemudian mudah memaafkan kesalahan orang, tidak mudah marah dan selalu sikap bijaksana sehingga akan tercipta keadilan dimanapun kita berada. Allah memerintahkan manusia untuk memiliki sifat sabar dan sangat menyukai hambanya yang bersabar. Firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mesti mampu bersabar dalam beberapa perkara. Yang pertama, kita mesti sabar dalam menjalankan perintah dan taat kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, dan musibah. Yang ketiga, bersabar mempertahankan kebenaran dan keimanan. Dan yang keempat, bersabar dalam menjauhi maksiat dan dosa. Kemudian Asmaul Husna yang berikutnya ialah Al-Halim. Artinya Allah Maha Penyantun. Allah selalu memberi kesempatan kepada orang yang berbuat salah untuk bertobat kepadanya dan memberi rezeki kepada semua makhluknya. Sifat Al-Halim Allah diberikan kepada semua makhluknya sehingga semua makhluk saling menyayangi dan saling menyantuni. Orang tua menyantuni kita, ya, begitu pula binatang atau induk binatang pun selalu menyantuni anak-anaknya dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu ghafurun halim. Artinya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyantun. Al-Halim dalam ayat tersebut menerangkan bahwa Allah tidak tersegera menghukum orang yang berbuat dosa, tetapi Allah memberikannya kesempatan untuk bertaubat. Allah penerima taubat, yang Maha menerima taubat dan sangat menyukai hamba-hambanya yang bertaubat. Dengan meneladani sifat Al-Halim, kita bisa bersyukur kepada Allah dan selalu dapat berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan. Manfaat meneladani sifat Al-Halim diantaranya yang pertama, memiliki jiwa pemaaf kepada siapa saja. Yang kedua, menyayangi semua makhluk Allah. Yang ketiga, bisa meredam amarah yang berlebihan. Dan yang keempat, selalu senang menjalin silaturahmi kepada siapa saja. Itu adalah 4 Asmaul Husna yang kita pelajari di kelas 6 semester 2 ini. Yang pertama ialah Al-Ghafur, artinya Maha Pengampun. Kedua, As-Sabur, artinya Allah Maha Sabar. Yang ketiga, Al-Afu, artinya Allah Maha Pemaaf. Dan yang keempat, Al-Halim, artinya Allah Maha Penyantun. Semoga PJJ yang singkat ini bisa memberikan kamu tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, untuk lebih memahami kegiatan materi PJJ pada hari ini, silakan kamu lihat ada latihan ya. Di
situ latihan dan ada beberapa gambar. Ada gambar 1 dan gambar 2. Kemudian silakan kamu jawab soal yang ada. Nomor 1, menurutmu apakah kedua gambar tersebut sudah mencerminkan perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur, dan Al-Halim? Jelaskan ya. Yang kedua, tuliskan 3 manfaat yang akan kita dapatkan apabila berperilaku mencerminkan Asmaul Husna Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur, dan Al-Halim. Kerjakan tugas ini di buku tulis ya. Kemudian dilanjutkan dengan keterampilan kinerja praktik, yaitu dengan membuat tabel yang ada di buku kalian, di buku salam. Nah, tabelnya silakan kalian salin di buku tulis. Soalnya ialah tuliskan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna yang telah kamu pelajari. Masing-masing 3 contoh ke dalam tabel berikut. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Ghafur, contoh ke-1, contoh ke-2, contoh ke-3. Nah, kemudian untuk tabel yang kalian buat cukup buat 2 contoh saja, tidak usah 3 contoh ya. Setiap Asmaul Husna 2 contoh. Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur, dan Al-Halim. Jadi untuk tugasnya di buku tulis, yang pertama soal yang di atas nomor 1, nomor 2, dan soal yang di bawah yaitu tabel. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian. Kemudian setelah dikerjakan, jangan lupa dikirimkan foto tugas kalian yang telah kalian kerjakan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti PJJ dengan baik dan melaporkan atau mengirimkan foto tugas kalian. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.